Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Yeay, panjang sekali ya A-nya. Nah, ya karena ini bulan puasa harus semangat banget kan, selain kita beribadah juga harus semangat dengan diri kita gitu. Dan orang mau nemenin kalian ngabuburit juga sih. Ya, yuk kita ngabuburit yuk. Ngabuburitnya dengan apa nih? Dengan question box. Jadi orang udah bikin question box dan nggak banyak amat sih, cuman satu dua yang nanya juga gitu. Nggak boleh bohong ya bulan puasa gitu. Ada yang nanya gitu dan mungkin orang akan menanggapi pertanyaan tersebut berpendapat tapi pandangan orang gitu. Ya jadi ya kalau mau salah ya maaf-maaf aja gitu kan. Jadi gini, aku mau nanya nih, gini jadi nanya gini aja, emang orang yang materinya lebih tinggi harta dalam hal harta daripada kita nggak pantas gitu punya hubungan sama orang yang yang materinya di bawah mereka. Terus ada tambahan, posisinya mereka berdua udah lumayan lama jalanin hubungan. Cuman gara-gara materi si cewek bisa dibilang di bawahnya. Terus ortunya nggak setuju sampai ada kata-kata yang kurang enak didengar keluar, didengar. Wow, jadi biasalah ya cinta beda kasta kayak FTV FTV kan gitu ya, FTV di SCTV gitu. Ya kalau nggak ceweknya jadi tukang bakso, cowoknya yang pengusaha, kalau nggak gitu ceweknya pengusaha, cowoknya tukang bakso, ya kebalikan gitulah. Dan pada akhirnya ya hubungannya nggak direstuin sama orang tuanya lah gitu, bukan direstuin mungkin ya, ya bisa dibilang nggak direstuin lah. Oke, menanggapi yang pertama dulu, emang orang yang materinya lebih tinggi harta gitu daripada kita gak pantas gitu punya hubungan sama orang yang materinya di bawah mereka. Ya menurut orang pantas-pantas aja gitu. Kenapa? Karena ya itu hak gitu, hak manusia untuk mencintai seseorang gitu. Mau kamu materinya ya, mau kamu kaya, mau kamu menengah ke bawah, mau menengah ke atas gitu ya. Itu terserah kalian gitu yang berpasangan, karena rasa suka itu atau rasa cinta itu bukan karena harta menurut orang gitu. Terjadinya bukan karena harta, tapi karena koneksi kalian sendiri gitu. Koneksi di sini maksud sefrekuensi apa sih kalian gitu. Kalian pastikan mencari pasangan kan ini yang sama-sama gitu. Banyak hal yang sama lah daripada yang gak sama gitu. Kayak lagu Tulus gitu, latarku dan latarmu gitu kan sama gitu, tapi pada akhirnya gagal. Yang ini gagal karena materi gitu, tapi nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, semangat, berjuang, lanjut gitu. Ya pantas-pantas aja gitu, kenapa? Ya karena di mata Tuhan pun manusia itu sama gitu. Gak ada yang beda, nggak ngebedain kamu yang kaya, kamu yang good looking, enggak gitu, sama aja. Ya pantas, pantas aja, cuman ya kadang gitu kan, kalau misalnya kita beda harta tuh kadang jadi pandangannya tuh, apalagi di Indonesia gini gitu kan, negatif banget gitu sih pandangannya tuh, kayak yang, "Hah, kamu mah pacaran sama dia karena matre, kamu mah pacaran sama ini karena bla 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 bla," pasti gitu kan. Dan itu yang ngebuat kita jadi insecure gitu, maksudnya jadi nggak pede gitu kita sama pasangan itu gitu. Itu sih kan pasti gitu kan, karena harta yang berbeda dengan kasta yang berbeda, jadinya ya gitu gitu akhirnya. Terus posisinya mereka udah lumayan lama jalanin hubungan, cuman gara-gara materi si cewek bisa dibilang di bawahnya, terus ortunya nggak setuju. Nah, ortunya nggak setuju. Mungkin itu hal yang wajar mungkin ya. Ortunya nggak setuju mungkin karena belum kepikiran buat menikah mungkin, atau ya mungkin karena kalian masih muda gitu. Jadi ya, atau enggak mungkin orang tuanya ngetes kamu gitu. Apakah kamu benar-benar gitu atau gimana gitu. Tapi nggak tahu sih. Ini orang nggak bisa terlalu menanggapi karena ya bingung juga gitu. Orang nggak tahu apa kata-kata yang nggak enak didengar. Tapi pernah ada juga hujan, maaf ya hujan ya ini. Ada juga kata-kata yang emang orang dengar dan membuat orang eh, sakit, tapi itu sakit terus kurang bangkit, tapi harusnya itu menjadi sebuah motivasi gitu. Jadi ada seorang ayah berkata, meskipun gak ke orang tapi terasa ke orang gitu. Ngapain pacaran sama yang kuliahnya nggak benar gitu. Apalagi nanti kalau udah nikah apakah bakal benar atau enggak? Bagaimana dengan tanggung tanggung jawabnya nanti gitu.
Nah kayak gitu. Itu memang bukan tentang harta tapi ya siapa tahu lah bisa nyambung lah ya. Ya gitu kata-katanya gitu, tapi ya itu kan bisa buat kita, "Anjir apaan sih ini si bapak kayak nggak percaya sama kita aja." Kita tuh nggak pengen kayak gini gitu sebenarnya, cuman ya gimana, tapi bener juga gitu. Kita belum bisa mempertanggungjawabkan kuliah kita, apalagi mempertanggungjawabkan anak orang lain gitu kan. Setelah berpikir beberapa tahun gitu sebelumnya, kesel amat gitu, kok bisa bilang kayak gitu. Ya meskipun gak kurang tapi tetap aja gitu, masalahnya jelas kayak orang yang kuliahnya nggak benar gitu. Ya gitulah. Oke, jadi ngeliling gini ya Allah, nggak apa-apa lah ya sampai ngabuburit ya kawan-kawan. Mati rasa. Kalau ada nih tips mati rasa biar biar hilang dari fase mati rasa dari orang. Kalau orang pribadi sih, orang lebih ke kayak banyak nulisnya tuh tentang apa? Ya tentang dia gitu. Entah dia akan senang atau tidak, tapi orang nulis aja gitu. Yang penting orang baik-baik aja dulu lah gitu. Yang kedua, orang bikin karya. Ya selain nulis karya itu ya salah satunya ini gitu. Orang pengen karena orangnya susah banget ngobrol sama orang lain. Kalau berdua gitu tatap muka gitu, ya orang cobalah untuk buat podcast gitu. Ya meskipun sekarang sendiri gitu podcastnya, tapi orang coba itu untuk apa ya, agar orang tidak mati rasa dan ya rasanya biar orang kembali lagi segar seperti dulu lah gitu. Terus orang yang ketiga tuh banyak-banyak denger lagu sih. Denger lagu di sini maksudnya kayak denger-denger lagu-lagu galau. Ya orang paling sering ya denger lagu galau tuh kalau lagi ngerasa galau aja gitu. Bisa lah seharian orang galau gitu dengerin lagu galau gitu. Lagunya Tulus, lagunya Salon Seven, lagunya Teddy Aditya banyak lah gitu. Dengerin lagu galau terus yang ke terakhir orang ngobrol sih. Itu sih. Maksudnya ngobrol di sini kenapa ngobrol gitu? Ngobrol sama orang-orang stranger lebih tepatnya. Kenapa? Karena mati rasa itu menurut orang terjadi karena kita sudah tidak mempercayai seseorang gitu. Jadi ketika orang mempercayai seseorang, ya orang bisa gitu. Bisa hilang dari mati rasa itu gitu. Karena kalau sama orang yang kita kenal kan kita udah tahu gitu orang-orangnya gimana, kenalnya kayak gimana gitu. Tapi dengan orang-orang stranger atau orang-orang yang kita nggak kenal ya kita mencoba untuk apa ya, kayak kita PDKT lagi lah gitu. Kita mencoba untuk mempercayai seseorang gitu. Intinya itu sih yang terakhir, kita harus mencoba untuk mempercayai seseorang gitu. Entah nantinya bakal bikin kita sakit hati lagi atau enggak, tapi setidaknya kita harus mempercayai seseorang gitu. Itu sih tanggapan dari orang tentang mati rasa yang emang tadi ngeliling-ngeliling. Jadi ada 5 tips dari orang. Yang pertama kalau orang sukanya nulis, ya nulis. Kalau kalian sukanya sama kayak orang bikin podcast ya bikin podcast. Kalau kalian sukanya dengerin lagu ya dengerin lagu. Kalau nulis ya nulis gitu aja sih. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.